Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu sekarang Tuhan Yesus tetap sama. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada, kami hidup, kami bernafas karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 27. Tertulis demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara yang dikasih Tuhan, selama lebih dari 20 tahun, seorang profesor bernama Edwin Kiddy yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pennsylvania biasa memulai kelas pertamanya dengan menuliskan dua angka di papan tulis, yaitu angka 4 dan angka 2. Kemudian ia akan bertanya kepada mahasiswa yang ada, apa solusinya? Para mahasiswa akan mencoba menjawab. Ada yang menjawab 6, karena dia mengira itu 4 tambah 2. Ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 8. Tapi terhadap semua jawaban itu, sang dosen menggelengkan kepala. Dia menolak semua jawaban mereka. Dan dia mengatakan, seharusnya kalian bertanya apa masalahnya. Kalau kalian tidak tahu apa masalahnya, maka kalian tidak akan menemukan jawabannya. Dalam setiap persoalan yang kita alami, dalam pergumulan dengan kondisi kesehatan, kondisi finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, seringkali kita tidak benar-benar tahu apa masalahnya, sehingga kita lupa untuk menemukan solusinya. Hari ini kita belajar satu hal dari satu ayat firman Tuhan, bagaimana kunci menyelesaikan segala persoalan, segala masalah dalam kehidupan kita. Dalam Matius 14 ayat 27 ini tertulis, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Para murid sedang berada di tengah danau dan dilanda badai yang hebat. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus datang mendekati mereka dengan berjalan di atas air. Mereka ketakutan, tapi dalam kondisi yang demikian Tuhan katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam setiap peristiwa, kejadian yang seringkali menjadi pergumulan berat dalam hidup kita, kita tidak mengerti apa sebenarnya masalah yang utama. Masalah bisa berbeda-beda. Kita bisa mengatakan, oh saya punya masalah finansial, saya sedang menganggur, tidak punya pekerjaan, sedang mengalami sakit, sedang mencari jodoh dan sebagainya. Dalam semua keadaan itu, masalah utamanya bukanlah masalah yang kita pikirkan sebagai masalah. Tapi masalah utamanya adalah yang pertama, tidak ada ketenangan di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan di sini, tenanglah. Terlalu sering kita tidak tenang, dan itulah sebenarnya masalah yang utama dalam kehidupan kita. Ketidaktenangan, kepanikan, kegelisahan membuat kita menjadi lemah, putus asa, tidak berdaya, dan tidak mampu untuk menghadapi masalah yang ada. Tuhan katakan kepada saudara dan saya, tenanglah. Tenang saudara. Dan apa yang dikatakan selanjutnya? Tuhan katakan, aku ini. Ketenangan kita berkaitan dengan kehadiran Tuhan, bukan yang lain. Ketenangan kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Allah saja kita mendapat ketenangan. Dekat dengan Kristus Yesus yang adalah Tuhan, Allah pencipta segalanya, maka kita mendapatkan ketenangan sejati.
Tanpa sadar kita seringkali tidak berfokus kepada Tuhan. Fokus kita kepada persoalan, peristiwa, kejadian yang ada. Dan ini menjadi masalah kedua dalam hidup kita. Yang pertama tadi adalah tidak tenang. Dan kedua, kita tidak fokus kepada Tuhan. Padahal mata rohani kita harus senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Masalah utama yang ketiga yang sering kali muncul dalam hidup kita adalah ketiadaan iman. Di sini Tuhan Yesus katakan jangan takut. Kita tidak akan takut, saudara, kalau hati kita tenang dan fokus kita tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun peristiwa yang sedang kita alami, mari tenang di dalam Tuhan, beriman percaya kepadanya. Jangan takut, serahkan semua dan miliki sikap penyerahan total kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Immanuel beserta dengan saudara dan saya. Dan penyertaannya itu akan selalu menolong dan memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami ditolong, kami diingatkan kembali, dikuatkan bahwa setiap perkara yang terjadi kami perlu hadapi dengan hati yang tenang, fokus kepada Engkau Tuhan Yesus, dan beriman percaya, tidak takut dengan segala situasi yang ada. Mampukan kami Roh Kudus untuk memiliki sikap yang benar, untuk menghadapi setiap peristiwa, setiap keadaan, dan mengalami kemenangan dalam kuasa dan pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, pimpin dan sertai kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.